Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari program studi Administrasi Negara, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam hal ini, melalui mata kuliah Sistem Administrasi Kepegawaian Indonesia atau disingkat SAKI. Maka Sistem Administrasi Kepegawaian Indonesia disajikan pada semester 2 dengan beban sebesar 3 SKS. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar administrasi kepegawaian, pengadaan pegawai, pemberhentian pegawai, pokok-pokok kepegawaian, dan pembinaan pegawai. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kewajiban pegawai, hak pegawai, pengembangan karir pegawai, sistem penilaian prestasi kerja, dan jaminan hari tua. Dalam mata kuliah SAKI ini terdapat aspek yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Pertama, aspek sikap. Yang kedua, aspek pengetahuan. Dan yang ketiga adalah aspek pengetahuan umum. Dan yang terakhir, keempat, adalah aspek keterampilan khusus. Pada aspek sikap, diharapkan mahasiswa memiliki kepekaan sosial terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai calon pegawai negeri sipil dalam nantinya melayani masyarakat secara profesional dan tanggung jawab. Pada aspek pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu memberikan solusi terhadap masalah sistem administrasi pegawai mulai dari perekrutan sampai dengan pensiun. Pada aspek pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pada aspek keterampilan khusus diharapkan mahasiswa berpikir kritis terhadap proses perekrutan, pelaksanaan, hak dan tanggung jawab hingga pensiun pegawai negeri sipil. Pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar administrasi kepegawaian, pengadaan pegawai, dan pemberhentian pegawai. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pokok-pokok kepegawaian, pembinaan pegawai, kewajiban pegawai, dan hak-hak pegawai. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pengembangan karir pegawai, sistem penilaian prestasi kerja, dan jaminan hari tua. Kemudian setelah CPMK, maka akan diturunkan menjadi sub CPMK yang mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui tugas dalam administrasi kepegawaian dengan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang konsep dasar administrasi kepegawaian dengan baik dan benar. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami tentang pengadaan pegawai dengan baik dan benar. Dalam materi pembelajaran SAKI ini terdapat 5 bab pembelajaran atau 5 materi pembelajaran. Pekan pertama yaitu perkenalan, kontrak belajar, dan penjelasan tentang need assessment mahasiswa. Kemudian pekan kedua dan ketiga yaitu masuk ke materi pertama atau bab 1 tentang konsep dasar administrasi kepegawaian. Ada beberapa sub materi atau subbab yang akan dipelajari. Yang pertama, pengertian administrasi kepegawaian, ruang lingkup administrasi kepegawaian, tujuan administrasi kepegawaian, fungsi administrasi kepegawaian, kebijakan kepegawaian, serta lembaga pengelola kepegawaian. Kriteria dan teknik penilaian adalah kehadiran mahasiswa, partisipasi mahasiswa di kelas, dan yang ketiga, presentasi. Yang keempat adalah studi kasus. Bentuk pembelajaran adalah luring, metode pembelajaran adalah contextual teaching and learning. Kemudian pekan keempat dan kelima yaitu bab 2, pengadaan pegawai. Ada beberapa sub materi yang akan dipelajari. Pertama adalah peraturan pengadaan pegawai negeri sipil, perencanaan dan persyaratan pelamaran pegawai negeri sipil, pengangkatan CPNS menjadi PNS, formasi pegawai negeri sipil, penempatan pegawai dan analis jabatan. Kemudian penentuan kebutuhan pegawai. Kriteria dan teknik penilaiannya adalah kehadiran, yang kedua partisipasi di kelas, yang ketiga presentasi, yang keempat studi kasus. Bentuk pembelajaran adalah luring,
metode pembelajaran adalah contextual teaching and learning. Pekan ke-6 yaitu penjelasan tentang kisi-kisi ujian tengah semester. Kriteria dan teknik penilaian adalah kehadiran mahasiswa, kemudian partisipasi di kelas, serta bentuk pembelajarannya adalah luring. Metode pembelajaran adalah contextual teaching and learning. Pekan ke-7 yaitu pelaksanaan ujian tengah semester. Kriteria dan teknik penilaiannya adalah kehadiran mahasiswa, kebenaran dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan di dalam ujian tengah semester tersebut. Kemudian pekan 8 sampai pekan 11 mahasiswa akan melaksanakan praktek lapangan. Pekan ke-12 dan 13 yaitu bab 3 masuk ke materi bab 3 tentang kewajiban pegawai sebagai ASN dan review soal dan jawaban UTS. Ada beberapa sub bahasan di bab 3. Yang pertama adalah landasan yuridis aparatur sipil negara, disiplin pegawai negeri sipil, sanksi hukum pelanggar disiplin PNS, dan yang terakhir adalah tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Pekan ke-14 dan 15 sampai 15 adalah masuk ke bab 4 tentang sistem penilaian prestasi kerja dan jaminan hari tua. Ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah penilaian prestasi kerja, landasan hukum penilaian prestasi kerja PNS. Kriteria dan teknik penilaian adalah kehadiran mahasiswa, partisipasi di kelas, dan presentasi mahasiswa, serta dikaitkan dengan studi kasus. Bentuk
Siswa mampu menyimpulkan besaran gaji pegawai. Nah, gaji saya ini kira-kira nanti berapa kan bisa kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, pengangkatan jabatan. Nah, struktural. Struktural itu jadi pejabat ya di kantornya. Jadi kepala, jadi kadip, jadi kabak, jadi apa ya. Nah, kadis dan seterusnya. Itu struktural itu. Kalau di kampus seperti ini ya ada rektor, ada wakil rektor, dekan dan seterusnya ya. Kemudian tunjangan. Nah, tunjangan ini ya. Ada tunjangan istri, ya kan? Tunjangan istri pertama, ya. Nah, tunjangan kedua tidak ada ya. Ya. Istri tetap istri pertama, istri satu ya. Kemudian tunjangan anak, ya kan? Tunjangan profesi. Nah itu banyak tunjangan-tunjangan. Kemudian kompensasi untuk PNS. Kompensasi itu ya nanti ada penjelasan. Seperti rumah dinas. Wah, kan kompensasi itu ya murah harganya karena apa, dia masuk pegawai negeri ya, ada subsidi ya. Kemudian yang keenam maksud saya pensiun ya, ditunggu-tunggu juga pensiun ini. Kalau tidak ada pensiunnya tidak ada masa depan sepertinya gitu ya. Masa depan suram ya. Nah, jadi pensiun ini kalau udah pensiun masih ada gaji yang diterima gitu ya, walaupun tidak penuh ya. Baik teman-teman, gaji, apa sih gaji itu? Itu kan balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang ya, karena kalau kita bukan pegawai negeri itu kerja dulu baru digaji ya. Nah, konsepnya seperti itu. Tapi kalau pegawai negeri itu gaji dulu baru kerja kan? Ya enggak? Digaji tanggal 1, habis itu kerja lah. Jangan makan gaji buta atau gaji doang gitu ya. Kemudian setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya. Jadi gaji ini sebenarnya tujuannya di samping penghargaan juga harus apa? Supaya dia kerja tuh fokus. Ya. Kerja tuh fokus. Enggak sambil ngojek begitu. Nah, bayangkan kan kalau misalnya saya ngajar nih misalnya begini kan. Bentar ya, saya ini ada orang lagi ngojek gitu. Ada orang ojek online misalnya begitu sambil gitu kan. Wah, itu enggak produktivitas nanti, enggak profesionalisme dan produktivitas jadi rendah. Perhatiannya terbagi jadinya ya. Ya, enggak fokus dalam mengajar itu. HP berbunyi, oh ada orang ngojek rupanya kan. Nah, itu. Baik, itu. Kemudian sistem penggolongan gaji. Nah, ini. Gaji tunggal. Nah, gaji skala tunggal. Maksudnya adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai ya, yang berpangkat sama tanpa memperhatikan sifat pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Jadi maksudnya di sini apapun pekerjaannya, apapun pangkatnya itu disamakan begitu gajinya itu. Pekerjaan berat, ringan, dipukul rata ya. Nah, ini skala tunggal namanya. Nah, kemudian ada skala ganda itu. Penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan hanya didasarkan pada pangkat, tetapi didasarkan juga pada sifat pekerjaan yang dilakukan atau prestasi kerjanya. Tuh yang membedakan ya kan? Nah, begitu. Maka teman-teman nanti kalau jadi PNS misalnya, ya jangan hanya mengharapkan gaji pokok. Gaji pokok itu sama semuanya ya. Nah, tapi haruslah tanggung jawab tadi, haruslah berprestasi ya. Sehingga apa? Itu yang akan membedakan dengan yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Indonesia berlaku ini penggajian penggabungan. Ya, tunjangan. Ya kalau masih bujang tunjangannya enggak ada kan? Enggak ada istri soalnya ya. Atau enggak ada suami gitu kan? Tunjangan suami enggak dapat, tunjangan istri enggak dapat, tunjangan anak enggak dapat kan? Nah, tapi kalau sudah berkeluarga dapatlah tunjangan anak istri itu ya, gitu ya. Baik teman-teman, sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjut ya? Lanjut nggak? Lanjut. Wah, baik. Berikutnya adalah kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat. Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri dalam sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian. Kenaikan pangkat yang tadinya golongan 3A jadi 3B, 3C, ya kan 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, ya kan?
Nah itu kan jenjang karirnya jelas ya kalau PNS itu ya. Jadi tidak langsung jadi pimpinan tuh, tidak bisa kalau PNS itu. 4A, 4B, 4C ya gitu kan. 3A, 3B, 3C. Jenjangnya itu jelas dari tahun ke tahun itu sampai dia pensiun. Ya, jelas gitu. Beda dengan jabatan politik ya. Jabatan politik hari ini dia jadi pedagang, dipilih rakyat jadi pimpinan kan. Tiba-tiba jadi gubernur, bupati, wali kota atau presiden sekalipun gitu ya. Nah, itu bedanya. PNS itu jenjang karirnya dari bawah gitu ya, tidak langsung lompat ya. Ujian pangkat pegawai dipertimbangkan berdasarkan pada syarat-syarat meliputi formasi yang lowong, daftar penilaian, pelaksanaan pekerjaan, masa kerja, daftar urut kepangkatan. Nah, ini juga dinilai ya. Naikkan pangkat itu tidak otomatis, ada penilaiannya. Kinerjanya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya ya, dinilai. Sehingga nanti layak nih dinaikkan pangkatnya begitu ya. Atau pantas layak dinaikkan pangkatnya akan dinaikkan ya, begitu ya. Baik, berikutnya naikkan pangkat. Nah ini jenisnya ini ada berapa nih? 8 ya. Nah, kenaikan pangkat reguler itu biasanya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Kemudian kenaikan pangkat pilihan itu lebih kepada kinerja kita. Kalau kinerja kita bagus, prestasi kita bagus, itu berarti kita akan bisa lebih cepat ya, tidak harus mengikuti reguler yang harus nunggu 2 tahun baru naik pangkat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu istimewa ini karena mungkin istimewa karena ada prestasi-prestasi yang dimiliki ya. Kemudian dia ditugaskan di mana begitu. Nah, itu dapat kenaikan pangkat begitu ya. Baik. Nah, ini undang-undangnya. Nah, ini bicara tunjangan nih, seru ini ya. Nah, bicara tunjangannya. Coba, tunjangan apa saja? Pertama ada tunjangan keluarga, 2 tunjangan pangan, 3 tunjangan jabatan struktural, 4 tunjangan jabatan fungsional, 5 tunjangan tugas belajar tergantung instansi, 6 tunjangan pensiun, dan yang terakhir tunjangan cacat dan kematian. Wah, banyak sekali tunjangan. Ini duit semua ini ya. Nah, bicara tunjangan ini ya. Tunjangan keluarga. Nah, ini yang bikin semangat jadi PNS ini kan. Nah, gitu ya. Keluarga yang sudah berkeluarga ini, yang belum berkeluarga ya cepat berkeluarga ya. Nah, gitu kan. Tunjangan pangan itu kehadiran ya. Kehadiran di kantor itu kan pakai absen ya, atau fingerprint atau apa. Sekarang sudah banyak aplikasi yang digunakan. Nah, itu dapat tuh. Biasanya orang menyebutnya tunjangan pangan itu LP ya, lauk pauk, tunjangan lauk pauk gitu ya. Kemudian tunjangan struktural ini jabatan ya tadi. Kemudian fungsional ini pangkat tadi. Kemudian tugas belajar, pensiun, tunjangan pensiun, tunjangan cacat dan kematian. Ini dengan catatan, cacat ini dia misalnya melaksanakan tugas, kemudian terjadi musibah mengakibatkan cacat pada badannya gitu. Nah, dia layak dinaikkan dikasih tunjangan ya. Nah, begitu. Atau bahkan kematian, bukan yang meninggal itu yang dikasih, bukan. Kalau yang meninggal kan sudah harus dikuburkan ya kan. Nah, maksudnya ini ahli warisnya ya, istrinya begitu ya. Nah, tunjangannya diterima oleh ahli warisnya. Nah, ini kompensasi untuk PNS. Nah, ada perumahan pegawai dan pakaian ya, pakaian dinas ya. Nah, ini yang terakhir ini pensiun ini. Pensiun ini ya walaupun sudah tidak bekerja tapi uang tetap dapat, gaji tetap dapatkan begitu ya. Ada di mana di peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2013 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda atau dudanya. Nah, jadi pensiun itu janda atau dudanya paham ya? Maksudnya itu suaminya PNS meninggal, nah, pensiunnya itu dapat oleh istrinya atau dudanya, atau sebaliknya ya istrinya yang PNS meninggal dapatlah yang dudanya kan, atau duda ya kalau laki-laki duda kan, kalau perempuan janda gitu. Nah baik,
ini pertemuan hari ini mungkin ada yang perlu didiskusikan dari materi ini. Silakan. Siapa bertanya? Oh ya, silakan Mbaknya, sebut namanya dan langsung pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Emilia. Izin bertanya, Pak. Di era sekarang marak sekali orang-orang ingin menjadi PNS. Ya. Mulai dari yang baru lulus S1 ataupun S2. Sedangkan menjadi PNS itu tidak gampang. Bahkan orang yang guru-guru, contohnya guru-guru yang sampai tua ingin menjadi PNS tapi dia udah tes berulang kali tapi tetap saja tidak lolos. Nah, Ya. Kenapa sih kok banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang ingin sekali menjadi PNS atau masuk ke PNS tersebut? Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Kita aplaus dulu untuk lihat. Oke, baik. Langsung saya jawab dulu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lain silakan. Ya. Kenapa sih banyak orang pengen jadi PNS padahal susah jadi PNS itu? Maksudnya ketat sekali gitu kan persaingannya ya. Nah, bahkan ada orang tua yang menulis di statusnya itu mencari menantu PNS gitu ya. Gitu kan. Nah, ternyata PNS itu jadi idaman juga gitu ya. Ya, menantu yang paling mensejahterakan adalah menantu PNS katanya begitu ya. Nah, oke, baik. Jadi kenapa ya? Pertama, kalau menurut saya ini ya, menurut saya adalah orang ini sekarang butuh yang pasti-pasti ya. Jaminan yang pasti-pasti. Ya, kalau PNS kan jelas ya. Apa maksudnya, gajinya jelas, setiap tanggal 1 pasti gajian tuh. Pasti tuh ya. Nah, kemudian ada tunjangan-tunjangan. Kemudian ada kompensasi tadi. Kemudian ada karir yang jelas, karir yang pasti. Ya. Kemudian yang keenam tadi ada pensiun. Saya pikir itu sudah sangat memotivasi seseorang untuk menjadi PNS itu. Karena ada jaminan-jaminan kepastian seperti itu ya. Nah, kalau yang lain kan belum tentu ya. Belum tentu. Hari ini untung, besok belum tentu untung. Ya kan? Bisa rugi kan begitu ya. Nah, apalagi di zaman sekarang ketidakpastian itu sangat tinggi gitu kan ya. Hari ini bagus gitu hasil penjualan tuh. Oh, besok kok sepi gitu ya. Wah, rupanya ya ada pesaing baru gitu kan atau seterusnya kan. Nah, itu saya kira, Mbak. Jadi sekarang itu kenapa orang banyak berlomba-lomba jadi PNS walaupun dengan sangat ketat persaingannya ya. Itu alasan-alasannya menurut saya. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oh iya, silakan sebut nama. Perkenalkan, nama saya dari pertama. Jadi Pak, di desa saya ada beberapa PNS yang mempermasalahkan tentang tunjangan. Kira-kira apa saja sih Pak yang seorang PNS? Baik. Siapa namanya tadi? Oh iya, kita berikan aplaus tuh. Iya. Ya. Oke, saya buka ini. Tadi mungkin kelewat ya. Ini. Kenapa sih kok PNS di tempat saya itu masih saja hidupnya kekurangan misalnya atau kesulitan misalnya ya. Nah, jadi tunjangan apa yang diterima sebenarnya gitu. Nah, ini kira-kira tunjangannya ya. Nah, maka kalau seorang PNS itu tidak berkeluarga rugi sebenarnya ya. Ya, ini karena tunjangan keluarganya ada gitu. Gitu kan. Tunjangan pangan ya. Artinya hidup dia sehari-hari itu dihargai dengan dengan nominal, dengan tunjangan gitu. Dia makan itu dihitung gitu kan. Nah, pangan, tunjangan pangan. Tunjangan jabatan ya, jabatan pun sesibuk apapun dia, setinggi apapun jabatan itu ada ukuran-ukurannya, ada tunjangannya gitu. Kemudian fungsional. Nah, fungsional ini berkaitan dengan pangkat-pangkat ya. Semakin tinggi pangkat, tunjangan makin tinggi juga. Nah, tugas belajar ini memang tergantung instansi. Tergantung instansi gini, ada yang memberikan, ada yang tidak gitu. Nah, kalau yang instansi yang mungkin keuangannya kuat, instansi itu maka akan memberikan tunjangan kepada pegawainya yang menjalankan tugas belajar. Tunjangan pensiun. Nah, tunjangan pensiun.
tunjangan cacat, tapi ini mungkin tidak semua orang mau cacat kan begitu untuk mendapatkan tunjangan kan. Masa harus cacat ya kan? Tidak apa-apa lah ini, tapi ini tetap pemerintah akomodir gitu. Artinya seorang pegawai yang dalam tugas dia mengalami musibah sehingga mengakibatkan cacat atau bahkan kematian akan diberikan tunjangan ya. Nah begitu ya kira-kira. Nah maka ya kalau menurut saya tunjangan hari ini atau gaji hari ini PNS itu cukup sebenarnya ya, cukup kalau untuk kehidupan atau keperluan kehidupan, memenuhi kehidupannya ya, kebutuhan hidup ya. Nah, tapi kalau kemudian untuk foya-foya ya tidak ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Sudah jelas ya? Nah, nanti untuk tugas-tugas, saya akan bagikan di Google Classroom ya, untuk tugas-tugas di materi bab-bab yang ada ya. Nah, termasuk bab 3 ini. Nanti Google Classroom dibagikan di grup kelas ya. Nah, dilihat di sana tugasnya apa, langsung dikerjain di sana ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita upload untuk pertemuan hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi